Saya nggak akan pernah lupakan kejadian ini, mungkin seumur hidup saya. Kemarin mama saya minta saya bantu dia ke gerai Indosat karena dia kehilangan handphone, jadi SIM cardnya mesti kami minta yang baru gitu kan. Tapi dari awal saya udah bilang sama mama saya, Ma, it's gonna be a long and tiring day. Tapi karena dia memang sedih kehilangan kontak semua teman-temannya, jadi dia jabanin deh tuh. Mama saya habis operasi lututnya dua-duanya, dan saya tahu banget kondisi dia nggak akan memungkinkan untuk bisa jalan jauh, dan saya nggak mungkin tinggalin dia di lobi karena handphone dia hilang kan, dan dia nggak mungkin saya tinggalkan sendiri karena mama memang sudah agak tua gitu. Jadi itu artinya dia bareng sama saya dari parkiran dan dia harus jalan jauh, dan itu jauh banget gerai Indosatnya. Dia udah mau nangis, tapi karena dia seneng banget dia kan akan mendapatkan SIM cardnya, terus dia tetap excited. And you know what? Saya nggak nyangka, saya kira cukup membawa kakak dan KTP dan orang yang bersangkutan, tapi ternyata harus bawa surat kehilangan dari kantor polisi. Padahal untuk menuju ke sana aja tuh udah capek banget karena lumayan gitu, keluar dari parkiran sampai ke lobi dan panjang banget prosesnya, ada beberapa hal, jadi harus lewatin security yang cek suhu dan segala macam, dan itu jalannya lumayan lah gitu. Nah saya udah frustrated banget kan, anterin mama begini rupa aja udah stres banget gitu. Terus saya bilang, Mbak, saya juga pernah kehilangan kok gitu. Saya tahu SOP, tapi Mbak pasti ngerti gimana caranya nolong orang. Kebetulan mama saya bilang memang nggak bisa jalan normal gitu ya. Tapi emang nggak ada ampun-ampun gitu, tetap ditolak. Dan saya bilang, aku ini orangnya tipenya kalau udah itu maunya harus selesai, harus bisa, harus mau. Tapi kok kali ini saya kayaknya diuji mental banget. Belum lagi saya ngelihat begitu lambannya pelayanan, jadi saya udah gemes banget karena saya juga kerja di bidang jasa. Jadi saya mengerti bidang jasa itu, orang-orang yang melayani atau mengerjakan pekerjaan di bidang jasa sebetulnya tahu apa solusi yang terbaik buat customernya, tapi either capek, terlalu banyak customer, mungkin juga gajinya, ya begitulah. Jadi banyak hal, atau juga masalah di rumah, atau kelelahan, atau overwhelmed. Jadi kadang-kadang melayani customer tuh gak segedap hati, berlambat-lambat gitu kan. Akhirnya saya sedikit ngedumel dan saya bilang, Tuhan ampunin saya gitu, karena saya juga kerja di bidang jasa, saya ngerti banget gitu. Melelahkan sekali melayani customer yang begitu banyak karakternya gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, saya tetap harus cari ke kantor polisi surat kehilangan. Saya bilang it's impossible, saya ini tinggalin mama saya begini begitu. Akhirnya saya tinggalin mama saya bilang nggak bisa, aku harus tetap dapetin ini SIM card. Akhirnya saya pergi, itu jalan kaki. Ternyata kantor polisi itu nggak bisa lagi menerima layanan untuk pengaduan kehilangan. Terus dia bilang, kamu harus pergi ke polsek atau polres, saya lupa. Akhirnya saya jemput mama lagi. Terus saya bilang sama petugasnya, oke, mama saya nggak bisa jalan normal. Kalau saya akhirnya bisa mendapatkan surat kehilangan, apakah saya bisa mendapatkan SIM cardnya tanpa mama saya? Karena saya lihat mama saya udah kesakitan gitu. Terus oke, kalau begitu begini, ada lagi prosesnya. Dan saya bilang, OMG, ribet banget gitu. Tapi oke, sabar gitu kan. Akhirnya saya naik mobil lagi, saya bilang, Mama ayo naik. Dengan bernada kesal, saya bilang, sekarang mama saya nggak bisa jalan normal, dan apakah Anda bisa menjamin? Oh bisa, segala macam dengan panjangnya, sambil ngebut ke polsek. Saya bilang, jangan panggil saya Esther kalau saya nggak bisa selesaikan ini. Saya bilang, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, semuanya bisa. Ayo Esther, jangan menyerah gitu kan. Udah sampai di polsek, saya akhirnya bisa dapetin surat, saya ngebut lagi. And you know what? Ternyata setelah berapa jam di sana, saya dapat urutan ke 170 sekian. Saya frustrated dong, karena mbak yang tadi bilang, pokoknya kalau kamu bisa balik lagi bawa surat itu dari kepolisian, kamu bisa langsung ketemu saya tanpa ngantri gitu kan. Dan ternyata saya bilang sama customer service yang lain, saya tadi udah janjian, karena saya udah datang tadi berapa jam yang lalu. Nggak bisa mbak yang bersangkutan ngomong sama mbak tadi lagi istirahat. OMG, kok saya diperlakukan seperti ini, ngedumel, ngoceh. Saya udah mau give up gitu kan. Terus saya bilang lagi, jangan panggil saya Esther kalau saya nggak bisa selesaikan ini gitu.
Akhirnya saya nunggu dan saya tanya sekeliling saya, ternyata orang yang udah nunggu 3 jam itu masih 16 nomor di atas saya. Saya bilang saya udah mau berangkat karena saya ada schedule lagi yang lain. Don't call me Esther if I cannot solve this problem. Nggak tahu kenapa berapa detik kemudian setelah saya ngomong itu, saya dipanggil. Oke, kita selesaikan. Dan banyak orang yang kecewa karena saya dipanggil duluan gitu dan saya nggak ngerti. Tapi satu hal saya lihat, banyak orang ketika menemui kesulitan itu langsung nyerah. Nah mungkin mbak-mbak customer service yang lainnya saya ini tuh ngeliat, buset nih cewek gigih banget gitu ya, pantang menyerah banget, dijabanin gitu kan. Akhirnya mungkin dilayanin. Dan setelah berlelah-lelah dan saya hampir lambat kerja, you know what? Saya dibilang ini SIM card bukan atas nama orang tua mbak, tapi atas nama orang lain. Saya shock dong, kaget. Jadi saya harus panggil orang yang bersangkutan dan it's impossible. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa bawa orang itu gitu. Dan akhirnya saya benar-benar menyerah karena udah berjam-jam dan saya lihat mama saya udah kecapean banget nunggu di mobil. Tapi saya balik lagi, Esther, kamu bisa gitu. Akhirnya saya disuruh ketemu supervisor, manajer, semua saya temuin. Dan akhirnya setelah ketemu semuanya tetap nggak bisa. Dan dibilang langkahnya satu lagi adalah harus ke atasan mereka saya kirim email lagi gitu. Dan begitu banyak hal lainnya. Singkat cerita, SIM card itu sampai sekarang saya belum dapatkan. Tapi moral of the story-nya luar biasa banget. Mulai saat itu saya tuh kayak, start from now, tidak ada yang bisa tidak kamu kerjakan. Kalau kita ngebayangin gitu, kita dapetin project, tunggu dulu ketemu klien, tunggu dulu ketemu dapet tender. No, hal kecil seperti ini belajar dulu gitu. Nyerah nggak kita ketika menemui kesulitan? Kita mau mundur nggak ketika kita nggak dapetin apa yang kita inginkan? No, jangan. Karena bener-bener mestakung tuh banget. Entah kenapa sekeliling saya tuh akhirnya mendukung saya untuk dapetin SIM card itu. Nah sekarang dalam proses mendapatkan SIM card, tapi saya bilang sama mama saya bukan tipe orang yang menyerah. Jadi dapetin tender, dapetin promosi, itu mungkin dikira sebagian dari struggling, yes. Tapi ini yang paling penting gitu loh. Menghadapi karakter, menghadapi tantangan, dan tanpa menyerah. Dan moral of the story yang paling luar biasa. Tadi pagi mama saya minta maaf, dia seperti belajar sesuatu. Next time aku gak mau ribetin kamu lagi, aku gak nyangka kamu tuh orangnya seperti ini gitu. Akhirnya semesta pun sadar standar kita dan mereka tahu menempatkan diri. Dia minta maaf pagi-pagi dan saya bilang enggak mama, it's okay gitu, I love to help you gitu. Tapi akhirnya mama saya belajar gitu, buset nih cewek gitu, buset nih anak gue, orangnya kekeh banget dan pantang menyerah gitu. Jadi kita menyadarkan orang sekeliling kita who we are, tanpa marah-marah, tanpa, tadi saya nggak marah-marah, saya sama sekali nggak marah-marah sama mama saya. Tapi mama saya justru yang nggak enak hati, saya nggak enak sama kamu Esther gitu. Saya nggak nyangka bakal kayak gini. Akhirnya dengan sikap gigi kita, satu, kita dilatih bagaimana mental kita, kedua kesabaran kita, ketiga orang sekeliling kita, keempat orang terdekat kita akhirnya tahu gitu bagaimana menempatkan diri. Jadi menyerah atau tidak menyerah itu benar-benar keputusan kita. Dan kebanyakan orang ketika mau dapetin apa yang dia inginkan justru menyerah ketika dia menemui kesulitan. Jangan dikira menyerah atau tidak menyerah itu urusan tender, project yang besar, enggak. Mulai dari hal dapetin SIM card yang hilang. Semoga ini jadi inspirasi ya. Bener loh, kalau kita nggak pernah menyerah, bener-bener apa yang kita dapetin pasti, apa yang kita inginkan pasti kita dapatkan. God bless you. Sorry agak panjang, excited banget. Have a great night.